Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran praktikum algoritma dan pemrograman di pertemuan ke-10 dalam materi fungsi di bahasa C. Pengertian fungsi, secara sederhana, fungsi atau function adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Nah, berdasarkan siapa yang membuat, fungsi itu bisa dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu ada yang namanya built-in function, dan yang kedua adalah user-defined function. Built-in function adalah sebutan untuk fungsi yang secara bawaan dari dalam bahasa pemrograman. Sedangkan kalau user-defined function adalah fungsi yang kita sendiri sebagai programmer membuatnya. Nah, dalam bahasa C itu disediakan banyak fungsi bawaan, belum termasuk yang bisa diakses dari berbagai library ataupun package dari pihak ketiga. Sebagai contoh di sini, built-in function yang sudah ada di C yang sering kita gunakan yaitu antara lain ada printf untuk itu fungsi untuk mencetak ke layar. Scanf itu adalah built-in function yang fungsinya untuk mendapatkan inputan user dari keyboard, dan strcpy di sini merupakan fungsi yang ada karena kita memakai library string ya, di mana dia fungsinya adalah untuk menyalin dari satu string dari suatu string gitu ya. Dan ini semuanya adalah fungsi bawaan dari bahasa C. Nah, untuk user-defined function, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pengertiannya adalah fungsi ini bisa kita buat sendiri pada bahasa C. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa pada bahasa C, fungsi dapat mempunyai parameter masukan maupun tidak. Begitu ya. Nah, di sini tapi catatannya yang membedakan dengan yang kemarin kita bahas tentang prosedur, itu adalah yang pertama, parameter pada fungsi itu merupakan parameter masukan. Dengan kata lain, tidak ada fungsi yang mempunyai parameter keluaran atau parameter masukan keluaran seperti halnya pada prosedur. Dan untuk fungsi ini yang membedakan dari prosedur adalah fungsi itu mempunyai nilai balikan, atau ciri khasnya di sini dari fungsi yang ada di bahasa C adalah adanya keyword return pada akhir badan fungsi. Berikut merupakan struktur fungsi di bahasa C. Yang pertama adalah tipe data kembaliannya itu apa. Jadi tipe data ini diisi ya dengan tipe data nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi yang sudah ada di bahasa C. Contohnya tipe integer kalau memang mengembalikan nilai integer, tipe double atau tipe char. Nah, ini yang membedakan ya, kalau di prosedur kemarin diisinya adalah void. Kemudian yang berikutnya adalah nama fungsinya atau nama fungsinya ini silahkan bebas, tidak ada standar penamaan tertentu, namun ada aturannya ya. Untuk aturannya itu harus sama seperti ketika kita menulis identifier atau variabel, yaitu tidak boleh diawali dengan angka dan tidak boleh juga mengandung spasi. Kemudian ada kurung kurawal. Di sini ada sebelumnya ada kurung buka kurung tutup. Di sini silakan kalau mau diisi dengan parameter, tapi kalau tidak ada parameternya juga tidak apa-apa, dikosongkan saja, tapi harus tetap ada kurung buka kurung tutupnya. Yang berikutnya adalah kurung kurawal sebagai penanda awal dari fungsi. Kemudian isi function itu adalah instruksi yang mau kita tuliskan di dalam fungsi ini. Dan di sini ada return nilai ya, berarti ini nilai apa yang akan dikembalikan. Nilai ini tipe datanya harus sama dengan tipe data kembalian yang tadi kita tuliskan di bagian judul fungsi. Kalau sudah selesai, diberi kurung kurawal tutup. Ini adalah contoh fungsi. Misal kita ingin membuat suatu fungsi aneka bangun datar ya, begitu. Jadi ada program aneka bangun datar di mana
di dalam aneka bangun datar itu akan ada dua menu, yaitu menu untuk mencari luas segitiga dan mencari luas persegi panjang. Nah, oleh karena itu kita akan buatkan dulu di sini fungsi luas segitiga beserta fungsi luas persegi panjang. Nah, kita akan coba dari fungsi yang tanpa menggunakan parameter terlebih dahulu. Oke, di sini tadi kita tahu untuk luas segitiga, nilai output yang diharapkan adalah luas, yang mana luas ini tipenya adalah float. Karena pada rumus segitiga ada pembagian dengan dua ya, itu bisa mengakibatkan nanti hasil luasnya adalah nilai berkoma. Sehingga kita tuliskan pada bagian awal adalah float, nama fungsinya adalah luas segitiga, kurung buka kurung tutup, kemudian diawali dengan kurung kurawal, di dalamnya ada float alas, luas tinggi dan luas ya. Dan di sini ada proses untuk meminta inputan kepada user, masukkan alasnya, masukkan tingginya, kemudian rumusnya dituliskan, rumusnya itu dituliskan luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2, dan ini ya return. Apa yang di return? Returnnya luas. Kita bisa lihat di sini luas tadi di awal kita buatkan dia sebagai variabel lokal, tipenya adalah float, dan luas segitiga ini juga menghasilkan keluarannya float. Jadi sudah sesuai gitu. Nah, kemudian untuk yang luas persegi panjang ini juga kita buatkan tanpa parameter ya. Jadi kurungnya itu masih kosong dan diawali dengan integer tipe data ini, berarti nanti harus returnnya yang tipe datanya juga integer. Variabel lokal yang dibutuhkan antara lain ada L besar, P, dan L kecil, di mana P dan L ini untuk menyimpan panjang dan lebarnya, kemudian L besar ini adalah untuk menampung luasnya. Kemudian masukkan panjang, masukkan lebar ya, diminta kepada user, dan untuk rumusnya sendiri L sama dengan P dikali L kecil. Nah, yang kita returnkan harus sama-sama integer, yaitu L-nya ya. Oke, itu adalah fungsi tanpa parameter. Bagaimana untuk main programnya? Main programnya ya sudah kita buatkan dulu saja di dalam void main ya. Ada di sini variabel-variabel yang dibutuhkan antara lain integer pilih, kemudian untuk nanti memasukkan pilihan user. Di sini juga kita beri panduan bahwa ini merupakan program hitung luas bangun datar, di mana menu 1 adalah luas segitiga, menu 2 adalah luas persegi panjang. Dan kemudian user diminta untuk memasukkan pilihan. Oke, kemudian kalau sudah dimasukkan pilihannya, yang berarti kalau tidak 1 ya 2 gitu ya pilihannya. Nah, di sini switch pilih. Kalau usernya memasukkan 1, maka di sini di printf luasnya adalah, nah, dari mana kita mendapatkan luasnya? Berarti kita panggil di sini luas segitiga. Oke. Dan kemudian kalau kita memilih 2, luas persegi panjang sama dengan persen D. Nah, dari mana kita mendapatkan luas persegi panjangnya? Berarti kita panggil fungsinya luas persegi panjang. Kalau user yang memasukkan selain itu, maka tidak ada pilihan. Yaitu untuk hitung luas bangun datar untuk parameter tanpa parameter. Nah, sekarang bagaimana fungsi dengan parameter masukan? Ya, berarti perbedaannya di sini ya, pada float luas segitiga dan integer luas persegi panjangnya. Kalau kita lihat di float luas segitiga tadi itu tidak ada parameter masukan. Kalau yang ini kita harus analisis, kira-kira luas segitiga ini memerlukan apa saja sebagai inputan. Oh, yang diperlukan sebagai inputan adalah alas dan tinggi, yang masing-masing tipe datanya adalah float. Nah, kemudian kita juga punya float luas sebagai variabel lokal. Kemudian luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, yang kita returnkan kembaliannya adalah luas. Yang sama-sama float ya tipenya. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau kita menggunakan fungsi dengan parameter masukan, berarti fungsi ini tidak lagi mengurusi bagaimana alas dan tingginya itu didapatkan, atau tidak meminta inputan kepada user alas dan tingginya, begitu ya. Tetapi alas dan tingginya bisa didapatkan dari program pemanggil atau program utama, ya. Nah, kemudian di sini untuk luas persegi panjang hampir mirip dengan yang tadi, hanya sekarang ada
parameter masukannya, yaitu integer P, integer L. Dan integer L besar. L-nya itu sama dengan P dikali L, dan kita kembalikan return-nya adalah L besarnya, yaitu yang menampung luas tadi. Nah, di sini akan terdapat perbedaan pada program utamanya. Pada program utamanya, sekarang kita bisa menambahkan panjang dan lebar sebagai variabel di program utama, serta float alas A, T ya. Nah, ini di case 1, seperti tadi ya, kita bisa memilih dia menu 1 adalah luas segitiga, menu 2 luas persegi panjang. Kemudian user memasukkan pilihannya apa. Ketika user memasukkan pilihan, dan misal pilihannya adalah 1, kalau tadi kita langsung luasnya adalah terus panggil luas segitiganya ya, karena untuk menampung alas dan tinggi itu dilakukan pada fungsinya. Sementara ketika fungsinya itu merupakan fungsi dengan parameter masukan, berarti yang akan memberikan alas dan tingginya ada di program utama ini. Ya, kita tanya berapa alasnya, berapa tingginya, baru kita panggil di sini printf, luasnya adalah luas segitiga, tidak boleh lagi kosongan karena luas segitiga ini memerlukan alas dan tinggi yang tipenya float. Yang pada void main ini yang menjadi parameter aktual itu adalah A, T yang tipenya adalah float. Nah, kemudian untuk yang case 2 berarti panjang dan lebarnya kita mintakan di program utama kepada user, baru pada saat printf luas persegi panjang kita panggil luas persegi panjang, panjang, lebar ya, parameter aktualnya yang akan dilempar dan ditangkap oleh parameter formal di sini di dalam fungsinya. Oke, kalau usernya tidak memasukkan 1 atau 2, maka defaultnya adalah tidak ada pilihannya atau pilihan yang dimasukkan tidak tersedia. Oke, berikut adalah contoh fungsi lagi, itu menjumlah 2 bilangan. Misal kita ingin memisahkan untuk menjumlahkan 2 buah bilang itu ke dalam fungsi, di mana kita tahu penjumlahan ini mempunyai parameter masukan integer x dan integer y. Oke, integer ditambah integer hasilnya integer ya. Jadi nanti yang dikembalikan oleh fungsi yang bernama jumlah ini adalah integer, di mana di dalamnya itu kita punya variabel lokal integer t. T ini sama dengan x ditambah y dan kita returnkan t-nya. Nah, di dalam fungsi utama, integer main-nya, kita membutuhkan A, B, dan C, gitu ya. Kita mintakan kepada user A dan B-nya, C-nya itu sama dengan jumlah A, B, artinya si C ini variabel yang akan menyimpan ya hasil dari pemanggilan fungsi jumlah yang diisi dengan parameter masukan A, B. Nah, kemudian nanti kita printf-kan C-nya ya. C ini sudah otomatis dia memanggil ke jumlah A, B atau ke fungsi integer jumlah yang di atas. Yang berikutnya adalah fungsi rekursif. Apa itu fungsi rekursif? Rekursi adalah proses memanggil fungsi oleh dirinya sendiri secara berulang. Jadi di sini ada proses fungsi yang memanggil dirinya sendiri terus-menerus begitu ya. Nah, istilah ini sebenarnya dari bahasa Latin yang berarti menjalankan ke belakang. Rekursif ini digunakan untuk penyederhanaan algoritma dari suatu proses sehingga program dihasilkan menjadi lebih efisien. Ini contohnya menentukan nilai faktorial. Pada bagian ini kita akan membuat sebuah fungsi rekursif untuk menentukan nilai faktorial dengan memasukkan nilai yang akan dihitung sebagai parameter fungsi ini. Nah, contohnya kalau kita memasukkan parameter masukan itu adalah 5, maka hasilnya adalah 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Atau dalam fungsi matematis ini F tanda seru N itu sama dengan N dikali F tanda seru N-1. Namun yang harus kita perhatikan di sini adalah F 0 itu kan 1 ya, 0 faktorial itu adalah 1. Yaitu suatu tetapan. Sehingga kalau kita buatkan dalam program C-nya, di sini bisa kita lihat bahwa untuk fungsi faktorial di dalam C ini kita punya integer faktorial ya sebagai fungsinya, di mana integer faktorial ini masukannya adalah integer n.
Nah, di sini N-nya akan kita cek. Tadi kan kita sudah tahu kalau nanti N-nya itu 0, maka itu merupakan suatu tetapan. Tetapannya yang kita akan mengembalikan isinya 0 faktorial adalah 1. Jadi if N sama dengan 0, kita balikan nilainya adalah 1. Else, kalau enggak gimana? Berarti kan tadi kita harus mengembalikan N dikali faktorial N-1. Jadi kalau N-nya 5, berarti di sini 5, kita akan mengembalikan 5 dikali 4 faktorial. Gitu ya, faktorial 4. Oke. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada faktorial N-1. Inilah yang disebut rekursi. Jadi integer faktorial ini memanggil dirinya sendiri ya. Itu faktorial N-1. Akan dilakukan terus-menerus. Oke, kemudian kita buatkan void main-nya, di mana di sini ada integer bilangan, dan kemudian masukkan bilangan yang akan dihitung, meminta inputan kepada user, disimpan di dalam variabel bilangan tadi, dan di sini kita printf-kan %d faktorial itu sama dengan %d. %d yang pertama diisi dengan tadi bilangannya ya, jadi kalau dimasukkan 5 faktorial gitu ya. Dan dipanggil faktorial, fungsi faktorialnya diisi dengan bilangan ya. Bilangan ini akan ditangkap di integer faktorial sebagai n. Untuk penjelasannya, tadi misal kita inputkannya 5. Berarti faktorial 5 itu sama dengan 5 dikali faktorial 5 min 1 atau faktorial 4. Nah, kita cari faktorial 4-nya ya, karena tadi dia memanggil diri sendiri kan. Berarti 4 dikali faktorial 3. Faktorial 3 sama dengan 3 dikali faktorial 2. Faktorial 2 itu sama dengan 2 dikali faktorial 1. Faktorial 1 sama dengan 1 dikali faktorial 0. Nah, sudah ya selesai. Karena apa? Karena faktorial 0 itu 1. Oke, ini sudah kita isi jadi 1. Berarti faktorial 1 itu adalah 1 dikali 1. Faktorial 2 berarti 2 dikali faktorial 1 tadi ya, yaitu 1. Faktorial 3 itu sama dengan 3 dikali faktorial 2. Faktorial 2 sudah kita dapat di atas ya, hasilnya adalah 2. Nah, berarti faktorial 3 ini adalah 6. Faktorial 4 itu adalah 4 dikali faktorial 3. Faktorial 3 adalah 6. Nah, kemudian faktorial 4 berarti kita juga sudah tahu nih hasilnya adalah 24. Faktorial 5 sekarang bisa ketahuan karena kita mendapatkan 5 dikali faktorial 4. Faktorial 4 sudah kita dapatkan di atas yaitu nilainya 24. Sehingga kita sudah bisa kalikan 5 dikali 24 adalah 120. Begitu ya untuk fungsi rekursif ini. Ini adalah latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Ada 3 soal ya, yaitu buatlah fungsi apakah A memberikan nilai true jika karakter yang diterimanya adalah huruf A, dan false jika tidak. Kemudian buatlah fungsi next day yang menerima masukan nama hari sekarang dan mengembalikan nama hari besoknya. Serta untuk latihan fungsi rekursif adalah buatlah program untuk menghitung perpangkatan dengan menggunakan fungsi rekursif. Silahkan latihannya dikerjakan. Baik, terima kasih. Sekian dulu video pembelajaran untuk praktik algoritma dan pemrograman dalam materi fungsi di bahasa C. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.